Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Teknik Penilaian Autentik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu saya sendiri Zakia Aulia sebagai moderator dan penyaji pertama, Sinta Melati sebagai penyaji kedua, dan Yesi Putri Utami sebagai penyaji ketiga. Pada materi ini, kami akan menjelaskan tentang ciri-ciri penilaian autentik, teknik penilaian autentik, dan langkah-langkah dalam menciptakan penilaian autentik. Baiklah, pada materi pertama akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama yaitu pengertian teknik penilaian autentik. Teknik penilaian autentik adalah suatu pengukuran langsung keterampilan peserta didik yang berhubungan dengan hasil jangka panjang pendidikan seperti kesuksesan di tempat kerja. Adapun ciri-ciri dalam penilaian autentik. Menurut Kunandar, tahun 2013 halaman 38 mengemukakan ciri-ciri penilaian autentik adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil atau produk. Yang kedua, dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, menggunakan berbagai cara dan sumber. Yang keempat, tes hanya salah satu alat pengumpul data penilaian. Yang kelima, penilaian harus menekankan ke dalam pengetahuan dan keahlian peserta didik, bukan keluasan kuantitasnya. Dan yang keenam, tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik harus mencerminkan bagian-bagian kehidupan peserta didik yang nyata setiap hari. Selanjutnya, teknik-teknik penilaian autentik. Teknik dan instrumen penilaian autentik yang harus dilakukan guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya penilaian sikap. Yang kedua, adanya penilaian pengetahuan. Dan yang ketiga, adanya penilaian keterampilan. Yang pertama, penilaian sikap. Di antaranya, observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Yang kedua, yaitu penilaian diri, merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri. Yang ketiga, jurnal dan catatan guru merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Dan yang terakhir, penilaian antar peserta didik atau teman merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antar peserta didik. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Sinta Melati. Kepada Sinta, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sinta Melati akan melanjutkan presentasi mengenai teknik-teknik penilaian autentik, di mana teknik penilaian autentik ini terdiri dari penilaian sikap yang telah dibahas oleh teman saya sebelumnya. Yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini ada beberapa instrumen. Yang pertama yaitu instrumen tes tertulis. Instrumen tes tertulis ini berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian ini dilengkapi dengan pedoman penskoran. Yang kedua yaitu instrumen tes lisan. Instrumen tes lisan ini berupa daftar pertanyaan yang diberikan oleh guru secara ucap atau oral, sehingga peserta didik merespon pertanyaan tersebut dan menimbulkan keberanian dari siswa. Jawabannya itu dapat berupa kata, frase, kalimat, atau paragraf yang diucapkan. Yang ketiga yaitu instrumen penugasan. Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Selanjutnya yaitu yang ketiga,
teknik dari penilaian autentik, yaitu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan, pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan merupakan daftar cek atau skala penilaian yang dilengkapi dengan rubrik. Penilaian keterampilan ini terdiri dari yang pertama yaitu tes praktik atau kinerja, yaitu penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuatu tuntutan kompetensi. Yang kedua yaitu penilaian proyek, yaitu tugas-tugas belajar yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. Yang ketiga yaitu penilaian portofolio, yaitu penilaian yang dilakukan dengan cara penilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Karya tersebut dapat berbentuk tindakan nyata yang mencerminkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungannya. Selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah dalam menciptakan penilaian autentik, di mana langkah-langkahnya yaitu yang pertama, mengidentifikasi standar seperti tujuan umum. Standar merupakan pernyataan yang harus diketahui dan dapat dilakukan siswa, tetapi ruang lingkupnya itu lebih sempit dan lebih mudah dicapai daripada tujuan umum. Biasanya, standar itu merupakan satu pernyataan singkat yang harus diketahui atau mampu dilakukan siswa pada poin-poin tertentu. Agar operasional, rumusan standar hendaknya dapat diobservasi dan dapat diukur. Misalnya yaitu siswa mampu menjumlahkan 2 digit angka dengan benar, menjelaskan proses fotosintesis, mengidentifikasi sebab dan akibat peran mikroba. Jadi standar harus ditulis dengan jelas, operasional, tidak ambigu dan tidak rancu, dan tidak terlalu luas atau terlalu sempit, mengarahkan pembelajaran dan melakukan penilaian. Langkah yang kedua yaitu memilih suatu tugas autentik. Dalam memilih tugas autentik, pertama-tama kita perlu mengkaji standar yang kita buat dan mengkaji kenyataan sesungguhnya. Misalnya, daripada meminta siswa menyelesaikan soal pecahan, lebih baik kita siapkan tugas memecahkan masalah pembagian martabak untuk suatu keluarga beranak 7 agar setiap anggota keluarga mempunyai bagian yang sama. Langkah yang ketiga yaitu mengidentifikasi kriteria untuk tugas. Kriteria ini tidak lain adalah indikator-indikator dari kinerja yang baik pada sebuah tugas. Apabila terdapat sejumlah indikator, sebaiknya diperhatikan apakah indikator tersebut sekuensial atau memerlukan urutan atau tidak. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sinta Melati. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yesi Putri Utami. Kepada Yesi, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu contoh-contoh dari kriteria. Dia ada 8. Yang pertama itu mengatur pencahayaan melalui penggunaan cermin. Yang kedua, menempatkan objek di atas lubang pada meja mikroskop. Yang ketiga, mengatur posisi lensa objektif perbesaran rendah tepat di atas lubang dengan objek tersebut dengan jarak kira-kira setengah sentimeter di atasnya. Yang keempat, menempatkan salah satu mata atau dengan kedua mata terbuka pada lensa okuler sambil memutar pengatur kasar ke belakang. Yang kelima, mengatur penempatan objek sambil tetap melihat di bawah mikroskop. Yang keenam, memutar revolver yang merupakan tempat melekatnya lensa objektif sehingga lensa objek berukuran lebih tinggi tepat di atas objek yang sedang diamati. Yang ketujuh, memutar pengatur halus secara perlahan-lahan dengan mata tetap mengamati melalui lensa okuler. Yang terakhir, yang kedelapan, memperlihatkan objek yang sudah ditemukan atau menggambar objek yang ditemukan. Selanjutnya, karakteristik suatu
Kriteria yang baik. Yang pertama itu dinyatakan dengan jelas dan singkat. Yang kedua, pernyataan tingkah lakunya dapat diamati. Yang ketiga, ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, batasi jumlah kriteria hanya pada unsur-unsur yang esensial dari suatu tugas, yaitu antara 3-4 atau di bawah 10. Yang kedua, tidak terlalu mengukur setiap detail tugas. Yang ketiga, kriteria yang lebih sedikit untuk tugas-tugas yang lebih kecil atau sederhana. Langkah yang keempat yaitu menciptakan standar kriteria atau rubrik. Kriteria tidak lain adalah indikator-indikator dari kinerja yang baik pada sebuah tugas. Apabila terdapat sejumlah indikator, sebaiknya diperhatikan apakah indikator-indikator tersebut sekuensial atau memerlukan urutan atau tidak. Langkah yang keempat, menciptakan standar kriteria atau rubrik. Menyiapkan suatu rubrik analitis. Maksudnya, dalam rubrik tidak selalu diperlukan deskriptor. Deskriptor itu merupakan karakteristik perilaku yang terkait dengan level-level tertentu, seperti observasi mendalam, predikasinya beralasan, kesimpulannya berdasarkan hasil observasi. Yang kedua, menyiapkan suatu rubrik yang holistik. Maksudnya, dalam rubrik holistik dilakukan pertimbangan seberapa baik seseorang telah menampilkan tugasnya dan mempertimbangkan kriteria secara keseluruhan. Yang ketiga itu mencetak rubrik yang telah dibuat. Untuk keperluan pengecekan rubrik yang telah dibuat, sebaiknya kita meminta kepada rekan kerja sesama guru untuk mereviewnya atau meminta siswa mengenai kejelasannya. Baiklah, mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yesi. Demikianlah presentasi dari kelompok 3. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya sebagai moderator, kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.